Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Rizky Septian dengan NIM C24012411050. Kali ini saya akan melakukan micro teaching terkait biologi perikanan dan pertumbuhan. Biologi perikanan adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari studi mengenai ikan sebagai sumber daya yang dapat dipanen oleh manusia. Biologi perikanan terdiri dari dua cabang, yaitu natural history dan dinamika populasi. Natural history adalah ilmu yang mempelajari pengetahuan alam dari ikan tentang bagaimana sejarah, daur hidup, makanan, dan perkembangan populasi. Dinamika populasi adalah ilmu yang mempelajari dinamika populasi ikan tentang pertumbuhan, mortalitas, rekrutmen, stok, dan lainnya. Aspek-aspek dalam biologi perikanan meliputi aspek reproduksi ikan, populasi, serta faktor yang mengontrolnya, seperti kebiasaan makan, interaksi terhadap spesies lain, pergerakan atau ruaya, dan pengaruh penangkapan ikan terhadap jumlah populasi. Menurut Cushing 1968, biologi perikanan pada dasarnya terdiri dari dua cabang ilmu, yaitu ilmu yang mempelajari pengetahuan alam dari ikan tentang bagaimana ikan di dalam populasi tersebut dan bereproduksi, tumbuh, dan makan. Ilmu yang kedua adalah ilmu yang mempelajari tentang dinamika populasi ikan tersebut. Selanjutnya adalah materi yang tadi siang saya pelajari adalah pertumbuhan. Pertumbuhan secara umum adalah perubahan dimensi, panjang, berat, volume, jumlah, dan ukuran per satuan waktu, baik individu stok maupun komunitas. Tujuan dari pengamatan pertumbuhan ikan adalah untuk mengetahui perkembangan yang dialami ikan melalui analisa parameter panjang, berat, dan morfologi ikan. Kemudian setelah sesi materi tadi saya melakukan praktikum, yaitu membedah ikan. Ikan yang kelompok saya bedah adalah ikan mata belok atau nama latinnya Hilsa kele. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah penggaris, timbangan digital, kain lap dan tisu, kamera digital atau handphone, jarum pentul, kertas label dan spidol permanen, botol sampel, trash bag, alat bedah, formalin 10%, ikan segar, dan benang jahit. Kemudian langkah awal dalam melakukan analisa dan pembedahan ikan. Yang pertama adalah siapkan ikan segar dan alat bedahnya. Kemudian timbang bobot ikan tersebut. Setiap orang diberikan 3 ikan. Jadi 3 ikannya ditimbang 3-3-nya. Setelah ketiga ikan ditimbang, lalu dilakukan pengukuran panjang total, panjang cagak, panjang baku, besar bukaan mulut, tinggi ikan, jenis kelamin, dan tingkat kematangan gonad. Panjang total itu dari ujung mulut sampai ujung sirip ekor ikan. Panjang cagak adalah dari ujung mulut sampai pemisah antara badan dan ekor. Panjang baku adalah sebelum pemisah antara ekor. Besar bukaan mulut. Lalu setelah dilakukan pengukuran dan pencatatan data secara lengkap, kami melakukan pembedahan ikan. Dan kami melakukan pembedahan melalui lubang anus yang berada di bawah ikan, kemudian dipotong menjadi bentuk kotak. Setelah dipotong menjadi bentuk kotak, lalu organ bagian dalam seperti gonad, usus, dan lambung itu dikeluarkan. Lalu setelah itu kami memisahkan gonad, usus, dan lambung tersebut. Lalu diukur panjang usus setiap ketiga ikan tersebut. Dan juga kami mengukur bagian gonad, maksudnya mendefinisikan gonadnya dengan tingkat kematangan gonad, yaitu TKG 3, 4, 5, 2, dan 1. Semakin tinggi tingkat kematangan ya, berarti semakin siap ikan tersebut bereproduksi. Ikan yang tidak memiliki gonad adalah ikan yang berjenis kelamin jantan. Setelah usus dan gonad terpisah, lalu kita masukkan ke dalam botol jar. Gonad
itu botol jar sendiri, dan usus dengan lambung adalah botol jar yang digabung dalam satu botol. Setelah itu ditambahkan formalin dan diberi label, lalu disimpan di tempat yang aman. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.